Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 pemodelan basis data ingin mempresentasikan tentang restoran mewah dan kami beranggotakan 4 orang. Itu yang pertama, Ada saya Muhammad Oktar Ramadan dengan NIM 1030124000375. Selanjutnya, Saya Rifki Saputra dengan NIM 1030124335. Dan nama saya adalah Gumilang Abdullah Rabbani dengan NIM 1030124002667. Selanjutnya, dan saya sendiri Fadlur Rahman Azra dengan NIM 1030124124000127. Di sini kita akan menjelaskan tentang pemodelan basis data. Terus selanjutnya akan dijelaskan dengan teman saya. oke, yang pertama ini deskripsi topik. Restoran mewah adalah restoran yang menyediakan pengalaman makan berkualitas tinggi. Pelanggan yang datang ke restoran ini bisa menikmati makanan dengan layanan terbaik dan suasana eksklusif. Agar operasional restoran berjalan lancar, diperlukan sistem yang dapat membantu mengelola berbagai aspek bisnis seperti pemesanan makanan, reservasi meja, stok bahan baku, pembayaran, hingga laporan keuangan. Sistem ini harus mampu mencatat data pelanggan, pesanan makanan, daftar menu, pegawai, dan bahan baku. Selain itu, pelanggan yang sudah menjadi anggota restoran bisa melakukan reservasi meja sebelum datang. Pemesanan bisa dilakukan untuk makan di tempat atau dibawa pulang. Setiap bulan, manajer restoran akan membuat laporan keuangan berdasarkan transaksi yang terjadi. Untuk meningkatkan penjualan restoran, juga bisa memberikan promo atau diskon kepada pelanggan setia atau pada acara khusus. Dokumen ini akan menjelaskan bagaimana sistem basis data restoran mewah dirancang, termasuk entitas, atribut, relasi antar tabel, serta skema database yang digunakan. Aturan bisnis topik. Pertama, pelanggan. Pelanggan dapat melakukan pemesanan dine-in atau takeaway. Pelanggan yang melakukan reservasi harus terdaftar sebagai anggota. Data pelanggan mencakup ID, nama, nomor telepon, dan email. Dua, pesanan. Setiap pesanan memiliki ID, tanggal, waktu, total harga, metode bayar, dan status. Pesanan dapat terdiri dari beberapa menu, dan setiap menu memiliki detail jumlah pesanan. Tiga, menu. Makanan dan minuman memiliki ID, nama, kategori, harga, dan status ketersediaan. Empat, pegawai. Pegawai memiliki peran seperti kasir, koki, pelayan, dan manajer. Data pegawai mencakup ID, nama, nomor telepon, email, alamat, tanggal lahir, jenis kelamin, dan jabatan. 5, meja. Meja dapat dipesan untuk dine-in dengan kapasitas tertentu. Reservasi meja mencakup tanggal dan jam. 6, bahan baku. Bahan baku dikelola dengan mencatat stok dan pemasok. Setiap bahan baku memiliki nama, kategori, stok, dan satuan. Bahan baku dapat digunakan untuk satu atau lebih menu. 7, diskon atau promo. Diskon atau promo dapat diberikan untuk pesanan tertentu. Pelanggan loyal atau event khusus, diskon harus tercatat dalam transaksi. 8, laporan keuangan. Manajer cabang membuat laporan keuangan bulanan berdasarkan data transaksi. Deskripsi langkah atau proses indikasi aturan bisnis menjadi entitas, atribut, relasi, dan kardinalitas. Identifikasi entitas dan atribut, ada pelanggan, ID pelanggan, nama, nomor telepon, email. Pesanan, ID pesanan, tanggal, waktu, total harga, metode pembayaran, dan status. Detail pesanan, ID menu, jumlah menu, ID menu, nama, kategori harga, ketersediaan. Pegawai, ID pegawai, nama, nomor, nomor telepon, email, alamat, TTL, dan jenis kelamin dan jabatan. Meja, ID meja, dan kapasitas. Reservasi, ID reservasi, ID pelanggan, ID meja,
tanggal dan jam, bahan baku, ID bahan baku, nama, kategori, stok, satuan. Pemasok, ID pemasok, nama, dan kontak. Diskon, ID diskon, nama, persentase, dan syarat. Laporan keuangan, ID laporan, bulan, tahun, total pendapatan, total pengeluaran. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan gambaran IRD secara menyeluruh. Di sini ada dua gambar IRD, dan yang pertama menggunakan crossfoot notation. Crossfoot notation yaitu ada dua simbol, ada yang garis 3 yaitu many, dan garis 2 atau garis lurus itu yaitu one. Seperti contohnya, seperti contohnya dari tabel pelanggan ke tabel reservasi meja yaitu one to many, karena pelanggan bisa memesan lebih dari satu meja. Dan yang kedua, tabel pelanggan ke tabel pesanan yaitu one to many juga, karena satu pelanggan bisa memesan beberapa menu pesanan. Dan yang ketiga ada reservasi meja ke table yaitu many to one, karena dari reservasi meja ke meja hanya satu. Nah, yang keempat ada tabel pesanan ke tabel diskon yaitu many to one, karena beberapa pesanan hanya dapat satu diskon. Yaitu yang kelima ada tabel pesanan ke tabel pegawai yaitu many to one, karena dari beberapa pesanan dilayanin oleh satu pegawai. Yang keenam, tabel pesanan ke tabel detail pesanan. Ini yaitu one to many, karena dari satu pesanan memiliki beberapa detail pesanan. Yang ketujuh, detail pesanan ke tabel menu, yaitu many to many, karena dari beberapa detail pesanan juga banyak beberapa menu. Nah, dari tabel menu ke tabel bahan baku yaitu many to many, karena dari beberapa menu dia akan ke beberapa bahan baku. Selanjutnya ke gambar selanjutnya. Azra, gambar-gambar. Nah, aduh, nggak kelihatan ya, buram gambarnya. Oh, mungkin, oh bisa, kelihatan. Nah, yang kedua atau gambar kedua yaitu dia memakai chain notation style, yaitu satu artinya one, n itu many, dan m juga many. M biasa digunakan ketika m ketemu n atau many to many. Satu biasanya one to many atau one to one. Ini sama seperti yang saya jelaskan tadi, mungkin hanya simbolnya saja yang berbeda, seperti one dari tabel pelanggan ke tabel reservasi meja yaitu 1 dan n berarti one to many, pelanggan ke pesanan 1n berarti one to many juga, dan seperti contohnya menu ke tabel menu ke bahan baku yaitu many to many. M dan N berarti many to many. Dan ada juga tabel pesanan ke tabel pegawai itu many to one. N dan 1 itu many to one. Ya mungkin sudah saya jelaskan. Bisa selanjutnya.
Azra mungkin. Oke, selanjutnya kita akan menjelaskan tentang langkah atau proses mentranslasikan ERD menjadi skema relasi. Langkah 1, identifikasi entitas sebagai relasi. Langkah pertama adalah mengubah setiap entitas dalam ERD menjadi relasi atau tabel. Nama entitas akan menjadi nama tabel, atribut menjadi kolom, dan primary key tetap digunakan untuk identifikasi unik setiap identitas. Contohnya, entitas pelanggan menjadi tabel pelanggan yang memiliki kolom ID pelanggan, nama lengkap, nomor telepon, dan email. Terus yang kedua ada identifikasi relasi antar identitas. Langkah berikutnya adalah mengubah hubungan antar identitas menjadi relasi dengan menambah forage key. Relasi bisa berupa one to many atau one to one. Misalnya, relasi pelanggan melakukan pesanan, berarti ID pelanggan menjadi forward key di tabel pesanan. Terus ada langkah 3, konversi relasi M, N ke tabel tambahan. Jika ada relasi money to money, kita tidak bisa langsung memasukkan ke satu tabel. Kita harus membuat tabel tambahan. Contohnya relasi pesanan dan menu menghasilkan tabel detail pesanan dan berisi ID pesanan, ID menu, dan jumlah. Terus penyesuaian atribut khusus. Kita juga perlu menyesuaikan atribut khusus. Kalau ada atribut multi-value, kita buat tabel baru. Sedangkan atribut turunan tidak perlu disimpan. Cukup dihitung saat query. Contoh kasus diskon pada pesanan atau disimpan di tabel diskon. Terus selanjutnya ada normalisasi dan optimasi skema relasi. Langkah terakhir adalah normalisasi agar skema relasi efisien dan bebas dari anomali data. 1. NF. Tidak ada nilai ganda dalam kolom. Yang kedua ada 2 NF. Semua atribut non-key tergantung sepenuhnya pada primary key. Terus yang ketiga, 3 NF. Tidak boleh ada ketergantungan transitif. Dengan 5 langkah ini, kita bisa mengubah ERD menjadi skema relasi yang siap digunakan dalam basis data. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Rifki. Oke, terima kasih Azra. Saya akan menjelaskan gambaran skema relasi secara menyeluruh. Jadi hasil akhir skema relasi ada pelanggan, pegawai, ID pelanggan, nama lengkap, nomor telepon, dan email. Kalau pegawai, ID pegawai, nama, nomor telepon, alamat, tempat tanda lahir, jenis kelamin, dan jabatan. Meja, ID meja, kapasitas status. Menu, ID menu, nama, kategori, harga, keterangan. Bahan baku, ID bahan baku, nama, kategori, stok, satuan. Pesanan, ID pelanggan, ID pegawai, waktu pesanan, total harga, metode bayar, status pesanan, tipe pemesanan. Detail pesanan, ID detail, ID pesanan, ID menu, jumlah. Diskon, ada ID diskon, ID pesanan, jenis diskon, nilai diskon, dan keterangan. Reservasi meja, ID reservasi, ID pelanggan, ID meja, tanggal, dan jam. Sekian dari saya. Masih di mute Azra.